Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurbaiti dengan NIM 1908202024 dari kelas SA semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan materi kelompok 12 mengenai kajian tentang kebijakan pemerintah Indonesia terkait ekonomi syariah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Muamalah 2. Materi yang pertama yaitu tentang definisi dari kebijakan. Secara etimologis, kebijakan adalah terjemahan dari kata polis. Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambilan keputusan dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau kegiatan terkait dengan aturan-aturan keputusan. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang definisi dari ekonomi syariah. Dalam bahasa Arab, ekonomi diistilahkan dengan kata iktisad yang berasal dari akar kata qas yang artinya hemat, sedang, lurus, dan tengah-tengah. Adapun definisi ekonomi adalah sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Sedangkan kata syariah berasal dari bahasa Arab asy-syariah. Adapun secara terminologi, definisi syariah adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada kaum muslimin supaya mematuhinya. Syariah ini diambil oleh orang Islam sebagai penghubung diantaranya dengan Allah dan diantaranya dengan sesama manusia. Dapat disimpulkan bahwasannya definisi dari ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang bersumber dari nilai-nilai Islam, Al-Quran dan Hadis yang dijadikan sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia demi menjaga kelangsungan hidupnya. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu tentang kebijakan terhadap peningkatan sumber daya manusia tentang keilmuan. Kebijakan pemerintah terkait pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang keilmuan. Pemerintah melalui Kemendiknas atau Kemendak telah memberi izin sekolah menengah kejuruan dengan program studi ekonomi syariah. Adapun di tingkat perguruan tinggi baik universitas umum maupun universitas Islam telah membuka berbagai program studi ekonomi syariah mulai dari D3 sampai S3 di berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Peranan aktivitas akademik dalam membantu pemerintah menyiapkan blueprint pengembangan ekonomi Islam yang luar biasa menjadi penting dengan penguatan dan pemanfaatan nilai-nilai Islam yang mencakup dalam ekonomi Islam pada berbagai konsep kehidupan, maka potensi ekonomi Islam dalam mendukung ekonomi nasional akan makin tinggi. Selanjutnya, materi yang keempat tentang pendirian institusi lembaga syariah. Aspek institusi terjadi pengembangan yang luar biasa pada institusi ekonomi syariah. Sejak berdirinya Bank Muamalah pada tahun 1990-an, pendirian Bank Muamalah sendiri bukanlah sebuah proses yang pendek, tetapi dipersiapkan secara hati-hati untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Sebelum tahun 1992 telah didirikan beberapa lembaga keuangan non-bank yang kegiatannya menetapkan sistem syariah. Sejak berdirinya Bank Syariah segera menyusul kegiatan asuransi syariah yang dipelopori takafur dan organisasi pengelola zakat yang dipelopori oleh Dompet Duafa. Pada tahun 1990-an, pengembangan ini tidak tertahankan dengan berdirinya pasar modal syariah, reksadana syariah, pegadaian syariah, pembiayaan syariah, koperasi syariah, investasi syariah, sehingga berbagai bisnis sektorial yang mengusung syariah dalam operasionalnya, seperti hotel, penerbitan buku, rumah makan, lembaga pendidikan, sampai bengkel otomotif.
Selanjutnya, materi kelima tentang kebijakan dalam membuat regulasi. Kebijakan pemerintah dalam membuat regulasi dengan cara upaya strategis dalam hubungannya dengan pengembangan ekonomi Islam ini telah mulai dilakukan pemerintah, antara lain dengan penyusunan perangkat peraturan yang pada tahun 2008 ini telah dilaksanakan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2018 tentang surat berharga syariah nasional nomor 14 dan Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah telah dilaksanakan berbagai landasan yuridis yang utuh bagi praktek bank syariah. Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas keuangan juga mengeluarkan regulasi yang dibutuhkan dalam praktek ekonomi syariah, khususnya praktek perbankan syariah. Demikian juga sebagai pemegang otoritas hukum, Mahkamah Agung dan telah mengeluarkan Perda nomor 2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah yang merupakan hukum terapan ekonomi syariah di lingkungan pemerintah agama, di lingkungan peradilan agama. Selanjutnya, materi terakhir tentang kebijakan penyelesaian sengketa. Secara sederhana, terdapat dua bentuk penyelesaian sengketa secara garis besar, yaitu yang pertama, penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi. Yang kedua, penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara non-litigasi. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara non-litigasi ini dapat dipilih salah satunya dari 3 jenis mekanisme yang ada, yaitu yang pertama, alternatif penyelesaian sengketa APS, yang kedua, arbitrase, yang ketiga, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga konsumen. Sekian pemaparan